Kamar nomor 9 di lantai 9. Waktu yang itu yang undang saya bukan Pak SBY, Pak Wiranto yang undang saya. Ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember mengikuti kegiatan Harmoni Indonesia yang bertajuk Pancasila, Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Dalam acara yang digelar oleh Penggerak Budaya Nusantara bersama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Republik Indonesia itu, Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan Saiful Arif menyinggung hasil temuan survei yang pernah dilakukan setara institut, yaitu ada 23% mahasiswa muslim di Indonesia yang siap berjihad untuk menegakkan khilafah, sehingga dipastikan mereka menolak Pancasila. 23% pelajar SMA yang juga siap berjihad untuk khilafah, dan yang paling mengejutkan adalah 18% pegawai swasta dan 19,4% aparatur sipil negara atau PNS juga menolak Pancasila. Biasanya doktrin yang sering mereka pakai adalah membenturkan antara syariat dengan Pancasila. Padahal menurut ulama-ulama besar seperti Kiai Ahmad Siddiq Jember dan Gus Dur, nilai-nilai Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai Islam, seperti kandungan tauhid pada sila pertama dan maqasid syariah pada sila-sila selanjutnya, utamanya pada poin persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Yang paling menggegerkan dunia pemerintahan, Pak Direktur, ada 19,4% aparatur sipil negara ASN yang menolak Pancasila. Ada 3 pertanyaan ya yang membuat kaum milenial ini menolak Pancasila. Ya, salah satunya itu yang paling berbahaya ya. Yang pertama adalah pertanyaan, lebih mulia mana Al-Quran atau Pancasila? Kalau kita ditanya seperti itu, apa jawabannya? Al-Quran. Ya betul tepuk tangan, betul memang. Kalau dibandingkan Al-Quran dan Pancasila lebih mulia Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai dari Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Betul, ya kan? Justru sebaliknya. Makanya kemudian Gus Dur, ini kita sharing ya tentang pemikiran Gus Dur tentang nasionalisme NU. Menurut Pembina Penggerak Budaya Nusantara Kiai Ahmad Sugeng Utomo atau Gus Ud, pesantren sudah sangat identik dengan Pancasila, sehingga Pancasila selalu ada dalam hati kaum santri. Kita Pancasila. Alhamdulillah. Itu ada dan sangat mudah diucapkan karena pesantren itu identik dengan Pancasila. Pancasila tidak pernah ditolak di pesantren, tapi Pancasila selalu ada di dalam hati semua santri di Nusantara ini. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke, berjalan dengan pesantren yang tidak pernah dikunjungi pemerintah sekalipun katanya, walaupun sampai ke 1.500 di Aceh Singgel sana, dia bilang tidak pernah ada, baru Gus Ud kali ini yang datang ke sini bersama Kominfo pada saat itu. Karena itulah saya bilang Pancasila di sini adalah kita. Maka kalau ingin tahu Pancasila, datang ke Syekhona Murabbiruhina ini Zaki Pancasila dulu. Dari data Kemkominfo, ada sekitar 5 hingga 10 isu hoax dalam setiap harinya yang berhasil diklarifikasi. Bahkan dalam 1 bulan jumlah berita hoax tersebut bisa tembus sekitar 90 berita. Meski jumlah berita hoax dan ujaran kebencian kini semakin menurun sejak tahapan Pilpres berakhir, namun tren isu yang menjadi bahan berita hoax tampaknya mulai berubah dari isu SARA pada saat sebelum pemilu, kemudian bergeser ke informasi-informasi umum seperti kesehatan dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Republik Indonesia bersama Penggerak Budaya Nusantara terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk di pesantren-pesantren agar bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebar ujaran kebencian dan berita hoax. Jadi kegiatan ini kami laksanakan sebagai tugas dari Kemkominfo untuk menyampaikan kepada masyarakat program-program yang dilakukan oleh pemerintah
yang sudah dilakukan maupun hasil-hasilnya. Kali ini kami mengadakan kegiatan di Jember ini dalam rangka untuk merawat kebinekaan. Sebagaimana kita tahu kan Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, dan itu satu berkah buat kita dan itu harus kita rawat. Satu berkah yang diterima dari Allah yang harus kita rawat, harus kita jaga supaya kita bisa tetap satu. Nah, kali ini kita mengadakan di pondok pesantren ini, insya Allah yang hadir banyak dan insya Allah juga apa yang kita sampaikan akan menjadi hal-hal yang sifatnya positif yang diterima oleh para santri. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.